Shalom teman-teman semua. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau mengambil waktu secara pribadi untuk bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Teman-teman, saya mengundang setiap kita boleh bersama-sama bangkit diri. Kita akan memulai seluruh rangkaian ibadah ini, dan inilah sebuah janji di dalam ibadah kita bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Selamat datang di ibadah remaja GKI Pinang Sia buat teman-teman yang ada di sini maupun teman-teman yang ada di Zoom. Aku mau tanya dulu nih, gimana nih kabarnya? Kita udah gak ketemu seminggu nih ya. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik ya, puji Tuhan. Oh iya, jangan lupa untuk kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun, walaupun mungkin sekarang kondisi COVID-nya lagi cukup tinggi ya. Jangan lupa kita harus tetap bersyukur, kita harus tetap thankful sama God kalau kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Oke, aku mau nanya nih ke teman-teman semuanya yang ada di Zoom maupun yang ada di sini, siapa sih yang percaya kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat? Coba angkat tangannya. Oke, kita mau sama-sama naikkan pujian Tuhanku hebat. Sambil tepuk tangan ya teman-teman. Kau yang
buat Tuhan teman-teman. Lebih keras lagi buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari teman-teman sekalian kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pagi ini kami boleh kembali hadir bersama untuk menikmati ibadah di Komisi Remaja ini. Biarlah Tuhan sekali lagi di dalam kebaikan Tuhan yang menolong kami semua, kami boleh dapat menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami pada hari ini. Kami boleh menikmati akan kebenaran firman-Mu yang disampaikan nanti ya Tuhan. Kami boleh menikmati persekutuan di antara kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini kami juga tetap berdoa bagi situasi Jakarta secara khusus dan Indonesia. Kami berdoa biarlah Tuhan situasi pandemi ini boleh segera berlalu, supaya kami boleh bersama-sama juga kembali bisa beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana pada pemerintah kami dalam menanggulangi situasi pandemi ini. Kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami yang ada di rumah, yang tidak hadir bersama-sama kami di tempat ini. Tuhan berikan juga kepada mereka sebuah konsentrasi untuk menikmati ibadah meski melalui Zoom ya Tuhan. Terima kasih, inilah doa kami. Kami memulai sekali lagi Tuhan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, teman-teman silakan duduk. Selanjutnya kita mau masuk ke bacaan bertanggapan. Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Mazmur 71 ayat 1 sampai 6. Untuk pembacaan kita hari ini, ayat yang ganjil akan dibacakan oleh saya dan ayat yang genap akan dibacakan oleh teman-teman sekalian. Doa minta perlindungan di masa tua. Padamu ya Tuhan, aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapatkan malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sedangkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang alim dan kejam. Sebab Engkaulah harapan ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang, mulai dari kandungan Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku, Engkau yang selalu kupuji-puji. Amin untuk pembacaan kali ini. Selanjutnya sebelum kita menerima firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau sama-sama naikkan sebuah pujian, di mana lewat pujian ini kita sama-sama kembali diingatkan bahwa setiap kehidupan kita nggak pernah sendirian gitu loh. Kita selalu punya Tuhan yang selalu menemani kita, menyertai kita, memberkati kita. Jadi kita jangan pernah merasa, kayaknya aku hidup sendiri doang. Padahal enggak, kita selalu punya Tuhan. Kita mau naikkan pujian bersamamu. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati
teman-teman aku undang untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkanku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Dipersilakan kepada hambanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur dan kami menyerahkan diri kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan, agar kami dapat kembali memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Tuhan, pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini dalam menyampaikan melalui suara dan perkataan hamba-Mu. Dan biarlah kiranya firman-Mu itu tertanam di dalam setiap hati kami, lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar, kami baca, dan kami renungkan bersama-sama. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman silakan duduk. Shalom. Senang sekali kita bisa ketemu bersama sekali lagi untuk kembali mendengarkan firman Tuhan, beribadah bersama. Dan kiranya ini tidak mengurangi semangat kita teman-teman, untuk kita semakin hari, semakin bertumbuh, semakin ingin belajar tentang Tuhan. Kita tahu ya, kondisi pandemi yang tidak gampang ini membawa kita akhirnya semakin
mengerikan untuk dapat melewati kondisi ini. Saya dengar beberapa di berita juga ternyata kenaikan kondisi Jakarta ini juga semakin meningkat ya, udah sampai gelombang keberapa ya? Udah mau tahap ketiga ya kayaknya. Kondisinya semakin mengerikan dan akhirnya tampaknya nanti ke depan juga akan terjadi pembatasan-pembatasan yang seperti sebelumnya kita lakukan. Ya, semoga saja semuanya ini terkendali ya teman-teman ya. Kita juga sehat-sehat selalu, teman-teman juga dapat menjalani setiap aktivitas juga dengan prokes yang baik, yang ketat kayak gitu. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik. Boleh ditampilkan slide saya? Tema kita hari ini adalah tentang God is my strength. Ini nggak bisa keluar ya? Di monitornya. Kita akan membaca di dalam Efesus 6, mari kita membuka Alkitab kita. Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semua, teman-teman silakan menyaksikannya melalui Alkitabnya masing-masing. Efesus 6 ayat ke-10 hingga ayat ke-20, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh yang jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkanlah kebenaran dan berbaju ziarahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan, pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian itu aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Teman-teman, berbahagialah kita yang membaca, terlebih lagi dapat menghidupi, melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Teman-teman, di 2018 ada satu film yang berjudul Hunter Killer, teman-teman. Saya rasa teman-teman mungkin pernah mendengar atau mungkin saudara juga pernah menonton film ini. Teman-teman, film ini mengisahkan suatu misi penyelamatan Presiden Rusia, teman-teman. Pada saat penyelamatan itu, kondisi Rusia itu kondisinya memang tidak baik, pemerintahannya akhirnya melalui kapal penyelamatan tim dari Amerika, mereka berusaha untuk menyelamatkan Presiden Rusia itu karena ada birokrasi dan kondisi yang memang tidak sehat dalam demokrasi di Rusia dalam film itu ya teman-teman ya. Teman-teman, kalau memperhatikan film itu, ada satu hal yang unik teman-teman. Satu hal yang unik adalah kapal selam yang memang itu adalah kapal tempurnya Amerika. Waktu itu dalam perjalanan mereka benar-benar sangat
diterjang dengan kondisi yang tidak enak, tidak menyenangkan, sulit sekali untuk mereka lewati. Awal-awalnya di dalam film itu kalau kalian lihat, di awal itu mereka dapat menghancurkan kapal yang tersembunyi, kapal perang tersembunyinya si Rusia. Nampaknya memang kelihatannya Amerika udah siap banget untuk berperang. Siap banget untuk membantu dan melawan kondisi dan menghabisi lawan-lawan musuhnya yang ingin menyerang mereka. Ternyata pada saat perjalanan mereka mengikuti arahan-arahan yang membawa mereka akhirnya harus melewati dan menyelamatkan Presiden Rusia, banyak sekali tantangan yang mereka hadapi. Mereka mengalami kekhawatiran, mereka mengalami ketakutan, mereka mengalami kegelisahan. Mereka rasanya tidak berdaya, teman-teman. Kenapa? Di awal nampaknya mereka benar-benar sangat kuat, gentar banget. Oh, bisa nih menghasilkan, melawan, memenangkan peperangan di awal. Tapi pada saat akhirnya di tengah-tengah mereka mengalami kondisi yang tidak enak. Mereka hanya sendiri, teman-teman. Mereka ada di jantung alat-alat dan peralatan perangnya Rusia, teman-teman. Dan itu adalah kondisi yang tidak enak. Mereka sendiri di sana. Bahkan di akhir film itu pun mereka sudah menjadi sasaran yang sangat empuk oleh tentara, oleh kapal selam, oleh kapal penghancurnya Rusia untuk menyerang mereka karena mereka telah, ya memang itu birokrasi di dalam cerita itu memang sangat lucu juga, teman-teman, karena mereka mau menyelamatkan si presiden Rusianya, padahal sebenarnya tujuan mereka adalah membunuh presiden itu di kapalnya Amerika. Tapi mereka mengalami kondisi yang sangat berat. Mereka mengalami kondisi yang tidak enak. Rasanya mereka udah merasa, aku gak akan bisa pulang lagi nih ke rumah. Melihat anak-anak, melihat saudara-saudara yang ada di rumah. Karena di dalam kapal yang udaranya yang sangat terbatas itu, yang tidak bisa melihat apa-apa, namun di laut yang luas itu, tapi mereka terkurung. Mereka menghadapi kecaman yang begitu berat. Tapi satu hal yang menarik. Satu hal menarik dari nahkoda kapal itu. Pada saat dia akan diserang. Dan saat dia menerima serangan itu, orang-orang semuanya sudah mengalami putus asa. Sudah mengalami rasanya tidak berdaya. Tapi dia mengatakan, setelah serangan itu meluncur mengarah ke kapalnya. Kapal yang harusnya menghancurkan kapalnya mereka, itu rupanya menyelamatkan mereka. Dia mengatakan kayak begini, kepada sang presiden Rusia yang ada di dalam kapal itu, kenapa kamu bisa yakin? Ya, karena saya percaya. Dia percaya akan ada yang menyelamatkannya. Dia percaya kalau dia akan ada yang akan menolongnya di dalam kondisi yang berat, di dalam kondisi yang tidak mengenakan, di dalam kondisi yang tidak dapat dipastikan. Bahkan mungkin pada waktu itu kalau memang tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka, mungkin kapal itu akan hancur. Tapi dia mengatakan, dia percaya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kondisi di dunia ini sangat-sangat membuat kita sulit untuk kita hadapi. Banyak sekali tantangan yang muncul di hadapan kita. Ketakutan-ketakutan itu muncul dan kita hadapi. Di dalam pekerjaan, mungkin di dalam sekolah kita, teman-teman. Di dalam tanggung jawab, di dalam seluruh kehidupan berkeluarga dengan orang tua. Bahkan mungkin kita juga mengalami ketakutan-ketakutan tersendiri terhadap lingkungan kita, terhadap orang-orang yang di sekitar kita. Untuk itu teman-teman, di dalam Efesus ini kita akan belajar bagaimana sesungguhnya kita akan menjadi pribadi yang dapat kuat di dalam Tuhan, di dalam menjalani setiap kehidupan kita. Salah satu hal yang menakutkan orang tua saya pada saat saya
lulus dari SMA itu karena saya merantau, teman-teman. Mereka takut saya setelah lulus saya merantau. Keluar dari kampung halaman saya di Bengkulu. Kenapa takut? Karena mereka tahu saya tuh anak bungsu. Anak paling kecil, anak paling bontot. Ya kalau anak bungsu pasti begitu ya teman-teman ya. Pasti diperhatiin banget. Ada apa-apa dikit sama anaknya, aduh diteleponnya berkali-kali. Lebih-lebih dari debt collector nelponnya. Nelponnya berpuluh-puluh kali, ini orang tua juga bisa sama, hampir sama itu cara nelponnya. Karena apa? Mereka khawatir sama anaknya kayak gitu. Mau cowok, mau cewek sama aja kayaknya ya, nggak ada bedanya. Antara laki-laki dan perempuan sepertinya sama aja. Kenapa mereka khawatir? Ya karena mereka melihat kondisi tempat yang akan saya datangi juga belum tentu itu saya bisa hadir di sana, diterima di sana, atau saya bisa hidup di sana kayak begitu teman-teman. Akhirnya sampai saya di Jakarta pun, waktu saya menempuh studi, orang tua saya itu juga mengalami kekhawatiran. Bisa gak nih anaknya nanti pas pelayanan keluar nanti naik mikrolet, dulu zaman-zaman dulu tuh masih pakai Metro Mini teman-teman. Saya dulu pernah pelayanan di daerah Jakarta sini, bareng sama tuh Cuan Tautono, kita waktu dari kampus, kita naik mikrolet. Naik Metro Mini. Wah, itu kesan pertama saya di Jakarta tuh bener-bener sumpek. Sampai pusing saya. Mendingan saya di dalam aja lah, di dalam kamar, di dalam asrama aja daripada saya diikutin itu. Nah ini yang menjadi kekhawatiran orang tua saya. Bisa nggak nih? Bisa nggak dia menjalani, melakukan, melewatinya? Saudara, tanpa ada pertolongan Tuhan, nampaknya semua manusia juga tidak akan bisa menjalani semua kehidupan ini, bukan? Kalaupun dia bisa menjalani kehidupan ini, ya mungkin itu adalah hasil dari apa yang jerih payahnya dia lakukan. Dan dia merasa, ya ini karena kerja keras saya, makanya saya bisa mendapatkan hal ini. Tapi tentu, di dalam kerja kerasmu, di dalam usaha yang engkau lakukan, semua yang engkau lakukan dan semua yang engkau pikirkan, semua yang engkau rencanakan, semuanya itu kalau tanpa ada pertolongan campur tangan Tuhan, keterlibatan Tuhan, bahkan ketika engkau tidak menyerahkan semuanya itu tidak akan terjadi dengan sesuai kehendak Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita dapat menjalaninya, kita dapat melewatinya, bahkan ketika kita dapat melakukan, dasarnya apa? Dasar yang kita lakukan apa? Dasar yang pertama itu adalah percaya, teman-teman. Percaya kepada Yesus Kristus sebagai sumber penolong. Sumber penolong di dalam setiap kehidupan kita. Nah, seringkali kita menghadapi kehidupan kita ini, rasanya kita bisa menjalaninya sendiri. Tapi ada beberapa orang juga mengalami kehidupan yang, Tuhan tolong, saya berat sekali menghadapi, berat sekali melewatinya, berat sekali untuk menjalaninya. Mari kita melihat kembali di dalam setiap kehidupan kita. Apakah kita menjalani hidup kita dengan berpusatkan kepada rasa percaya kita kepada Yesus, Sang sumber kehidupan kita. Kepada Yesus, Sang sumber kehidupan kita. Ataukah diri kita menjadi pusat di dalam segala kehidupan kita. Pusat di dalam seluruh agenda kehidupan kita. Sehingga tidak ada lagi yang namanya Kristus di dalam hidup kita. Kristus di dalam diri kita. Nah saudara, ini yang ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Kalau kita melihat di pasal yang ke-6 yang kita sudah baca tadi, dasar percaya itu agar apa? Agar kita dapat kuat dan kita dapat mengalami kuasa di dalam Tuhan, di dalam menjalani kehidupan ini. Kekuatan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan nyatakan melalui apa? Senjata Allah, yaitu kebenaran dan keadilan. Firman Tuhan itu adalah senjata yang Allah sediakan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Suatu kebenaran yang mutlak.
suatu kebenaran yang otentik, suatu kebenaran yang memang tidak dapat diganggu-gugat, karena itu adalah dasar yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Agar apa? Kita dapat mempercayakan, dapat memiliki hidup kita sesuai dengan firman kebenaran dan firman keadilan itu. Saudara, menjadi orang percaya itu gak gampang loh. Menjadi orang percaya itu gak gampang. Secara gerejawi, secara aturannya, menjadi percaya itu menjadi percaya aja ada prosesnya ya. Harus datang dulu ibadah. Habis datang ibadah ngapain lagi? Terdaftar dulu sebagai jemaat. Atau dia mengikuti katekisasi dulu. Lalu dibaptis. Runtutannya panjang tuh ya. Biasa berapa bulan sih kalau katekisasi? Mas Utono? Katekisasi baptis berapa? 3 bulan. 3 bulan. Itu waktu yang singkat apa waktu yang lama? Singkat kalau bisa dinikmati ya. Coba kalau nggak nikmati. Jangankan 3 bulan teman-teman. Jangankan 3 bulan. Satu kali hari pertama ketemu mungkin sehat, semangat. Pertemuan kedua, pertemuan ketiga, sama nggak? Oh belum tentu. Tapi di sana kita diuji untuk melihat seberapa kuat iman percaya kita. Seberapa dalam, seberapa yakin kita mau. Buktinya apa? Komitmen. Datang. Saudara, ketika kita diperlengkapi lewat kebenaran firman Tuhan, firman itulah yang memerdekakan kita untuk kita dapat melewati seluruh kehidupan kita. Perjalanan yang Rasul Paulus alami di dalam pelayanannya, dia memperlihatkan betapa sebenarnya dia juga mengalami perjuangan yang bukan gampang teman-teman. Perjuangan yang berat banget. Dia harus melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa. Bahkan terlebih lagi dia juga melawan apa? Roh-roh jahat yang ada di dunia ini. Saudara, di dunia ini apa sih yang kita hadapi sekarang? Hal apa sih yang berat kita hadapi di dunia masa kini? Nampaknya kita sering kali menghadapi perselisihan ya. Perselisihan antara kita. Entah kita berselisih sama orang yang terdekat kita lah. Entah kita berselisih dengan orang-orang yang jauh. Nampaknya itu selalu muncul di dalam setiap kehidupan kita. A nggak suka sama B, B nggak suka sama A sama B berantem mulu. Tapi A sama B juga nggak suka sama C. Kondisi kita tuh sebenarnya banyak sekali yang membuat kita nampaknya tidak kuat untuk menghadapinya. Tapi disinilah Rasul Paulus mengajarkan hal yang pertama bagi setiap kita. Di tengah kondisi kesulitanmu, di tengah kondisi krisis hidupmu, tadi pagi kita belajar di ibadah umum itu tentang hal yang krisis. Krisis yang kita hadapi di dunia ini adalah krisis yang membawa kita bukan semakin dekat dengan Tuhan, tapi kita semakin jauh di hadapannya. Nah, oleh karena itu kita memerlukan Yesus Kristus sebagai sumber penolong kita di dalam setiap kehidupan kita. Dan itulah satu-satunya sumber kekuatan, satu-satunya sumber pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Asalkan kita, apa teman-teman? Percaya. Ada amin? Mau tetap percaya di dalam Tuhan, walaupun situasi kondisimu tidak enak, tidak gampang. Kalau hari ini engkau juga belum mengalami Tuhan, belum percaya kepada Tuhan, maukah engkau hari ini pun juga memulai untuk percaya di dalam Tuhan?
bahwa Dia adalah sumber kekuatan di dalam setiap kehidupanmu? Yang kedua teman-teman, yang kedua adalah milikilah perisai iman yang kokoh di dalam Yesus Kristus. Saudara, hal ini senada dengan teks yang tertulis di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7 teman-teman. Di sana juga dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Saudara, ini Mazmur Daud yang menunjukkan betapa firman Tuhan, iman. Iman itu adalah kekuatan dan perisai. Ketika kita mempercayakan hidup kita di dalam kontrol, di dalam kendali Tuhan, di dalam campur tangan Tuhan, di dalam semuanya itu, kita mengalami kekuatan di dalamnya. Kita mengalami sesuatu yang besar yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Kita mendapatkan hidup kita mengalami sukacita di dalamnya. Karena apa? Kita memiliki perisai iman yang kokoh. Nah, bagaimana kita bisa memiliki perisai iman yang kokoh ini adalah dengan cara kita tadi yang di awal. Kita percaya kepada suatu kebenaran di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa hidup kita memerlukan yang namanya pertolongan. Ya, oleh karena sebab itu teman-teman, itu sebabnya Mazmur mengatakan, Tuhan itu adalah kekuatan dan perisaiku. Dulu saya pelayanan di pedalaman, teman-teman. Di Kalimantan Barat, namanya Desa Tamong. Desa itu desa terpencil. Tapi karena desa itu sangat terpencil, jauh, yang menariknya adalah desa itu sudah ada di perbatasan, di mana kalau saudara kalau malam-malam hari, kalau di sana akan bisa melihat dengan jelas kondisi perkotaan di Malaysia. Karena itu dekat sekali dengan perbatasan Malaysia. Jadi enak waktu dipandang malam. Kalau pagi itu semuanya hutan. Gak ada apa-apanya. Bersih gak ada apa-apanya. Hutan tok. Hanya ada hutan dan ya orang-orang lah yang di sana, warga yang tinggal di desa Tamong itu. Saudara, waktu saya pelayanan di pedalaman itu, hal yang menjadi kekhawatiran saya itu adalah saya harus berhadapan dengan budaya yang berbeda, teman-teman. Tradisi yang berbeda. Kenapa tradisinya berbeda? Yang pertama, saya memang orang kampung, tapi saya belum pernah tinggal di desa. Desa itu, teman-teman, kehidupannya benar-benar sangat sederhana. Di kampung masih pakai air sumur atau air pump. Di desa pakai air sungai, teman-teman. Mandi juga pakai air ono, apa-apa juga pakai air ono, masak juga pakai air sungai gitu, teman-teman. Saya nggak pernah kayak begitu. Tapi saya melewati dan menghadapi dan menjalaninya di desa itu. Jadi kalau kita mau masak, mau apa-apa, datang deh di sana. Kalau mau makan ikan, tinggal ambil aja pakai bambu. Saya nggak bisa sih, orang sononya yang bisa tuh. Tusuk tuh, jebret, dapat tuh ikannya dibakar. Ternyata yang di YouTube tuh beneran, ternyata ada kayak begitu ya. Saya juga baru tahu ternyata bisa begitu beneran ya. Tapi hal yang membuat saya berbeda selain budayanya mereka, kehidupan sehari-harinya mereka, yang bikin saya kaget itu adalah iman percaya mereka. Iman percaya mereka yang dualistik. Dia percaya kepada Tuhan, tapi sesungguhnya dia juga
percaya kepada sesembahan berhala mereka. Maka dari itu kami hadir di tengah kehidupan desa Tamong itu untuk kami dapat membagikan dan men-sharingkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan kehidupan mereka. Sebagai sumber kekuatan iman percaya mereka. Uniknya karena gini teman-teman. Kita datang pelayanan di sana, itu melayani dalam pelayanan kesehatan. Jadi kita menyajikan pelayanan kesehatan bagi mereka. Jadi mereka yang kalau sakit kepala, mereka yang sakit radang tenggorokan, atau mereka demam, hal-hal yang sakit yang sederhana, yang masih bisa diobati dengan obat-obat generik. Nah kami bawa itu untuk mereka supaya mereka disembuhkan lewat obat ini. Tapi lucu ya, uniknya adalah mereka waktu pas datang kepada kita, itu bukan karena suatu pengetahuan mereka yang mereka ketahui datang ke dokter itu akan sembuh. Berangkatnya ke sana itu bukan dari situ teman-teman. Tapi berangkatnya itu berdasarkan dari apa yang mereka dengar dari gurunya. Lu mau sembuh, datang tuh ke balai pengobatan, ambil obat Panadol di sana kalau mau sakit kepala lu nggak mau sakit lagi. Datang deh kucuk-kucuk, mau obat Panadol biar sembuh. Yang nyembuhin obatnya atau orangnya yang ngomong? Halo? Yang menyembuhkan orang ini yang sakit, obat Panadolnya atau gurunya yang ngomong? Obatnya bukan? Obat Panadolnya. You sakit kepala, ya minum obat. Tapi yang di mindset mereka, karena gurunya itu yang menyembuhkan dia dalam kondisi sakit. Nah di tengah dia lagi berobat itu kita memberitakan firman Tuhan kepada dia. Yang menyembuhkanmu itu tuh bukan apa yang gurumu bilang. Tapi obat ini yang Tuhan pakai untuk kamu dapat mengalami kesembuhan. Mengalami pemulihan. Kita memberitakan firman Tuhan tapi dia percaya sama ono. Saudara, ini yang ironi yang terjadi bukan di tengah dunia masa kini, baik di desa maupun di perkotaan. Kita percaya bukan percaya kepada Yesus secara utuh. Kita bukan percaya kepada Tuhan Allah kita secara seluruh hidup kita. Kita percaya setengah-setengah. Waktu kita mengalami kondisi yang sangat beban berat, mungkin kita beralih ke hal-hal yang memang bukan kepada Tuhan. Saudara, ini yang bahaya. Ini yang Rasul Paulus khawatirin. Jangan sampai kita hadir di tengah-tengah kehidupan kita, rutinitas kita, menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi kita tidak memiliki perisai iman yang kuat, teman-teman. Ini yang bahaya. Ini yang mengerikan. Oleh sebab itu banyak sekali anak-anak muda lari dari gereja, lari dari persekutuan, lari dari kehidupan kekristenan. Karena apa? Iman perisai mereka tidaklah kokoh. Tidaklah di dalam Kristus. Sehingga sesungguhnya setiap mereka menjalani kehidupannya, mereka bukan didasari oleh Tuhan sebagai kekuatan dan perisai kehidupan. Tetapi karena dia menjalaninya dengan caranya sendiri. Saudara, jangan pernah mengatakan kalau Tuhan itu tidak memberikan kekuatan dan perlindungan bagi setiap kita kalau engkau tidak menghadirkan hidupmu di dalam Tuhan. Bagaimana engkau bisa merasakan kekuatan? Bagaimana kau bisa merasakan kasih Tuhan kalau kau tidak mengenal, percaya Dia, dan mengimani Dia? Saya nggak tahu kondisimu saat ini seperti apa.
Engkau mungkin bergumul, engkau lagi terkejut dalam hal yang engkau hadapi saat ini. Engkau lagi mengalami kesulitan yang berat. Tapi saat ini kalau engkau merasa bingung, sulit menjalaninya, datanglah kepada Tuhan, Sang sumber kekuatan itu. Datanglah kepada Dia, karena Dialah adalah sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Yang terakhir teman-teman, yang terakhir adalah berdoa dan berjaga-jaga di dalam Tuhan. Saudara sudah tahu perjalanan imanmu melalui kebenaran di dalam Tuhan, firman Tuhan. Kau juga udah tahu bagaimana menetapkan imanmu di dalam Tuhan karena Dia adalah sumber perisai dan sumber kekuatanmu. Setelah itu apa? Jangan lupa berdoa. Jangan lupa berjaga-jaga di dalam Tuhan. Dalam Markus 11 ayat 24 di sana dikatakan, percayalah kepada Allah. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Saudara, tanpa engkau datang kepada Tuhan melalui kehidupan berdoamu, tanpa engkau datang kepada Tuhan melalui kehidupan spiritualitasmu, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, sebagaimana kita bisa menjalaninya di dalam setiap kehidupan kita dengan penyertaan Tuhan, teman-teman. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita dengan kondisi yang berat di hadapan kita, namun kita tidak tahu siapa sumber kekuatan kita di dalam setiap kehidupan. Bagaimana kita bisa mengalami pertolongan, bagaimana kita bisa mengalami kekuatan, kalau kita tidak tahu sumbernya dari mana. Bagaimana engkau bergumul, bagaimana engkau sedang mengharapkan sesuatu yang besar di dalam setiap kehidupanmu, tapi engkau gak datang berdoa kepada Tuhan. Wow, jangan marah ya kalau Tuhan belum menjawab doamu. Jangan marah ketika Tuhan nampaknya tidak ada di sekitarmu, tidak ada di kehidupanmu. Jangan marah ya kalau misalnya nampaknya engkau sendiri terus, gak ada orang yang ada di sekitarmu. Saudara, Tuhan ngajarin kita agar kita berdoa di dalamnya. Dan kita berjaga-jaga di dalam Tuhan. Supaya setiap apa yang akan kita hadapi ke depan, setiap kehidupan yang akan kita jalani ke depan, kita siap. Dan kita mengimani, mempercayakan seluruh hidup kita di dalam kuasa dan kendali Tuhan. Saya ingat nih, waktu kita 40 hari berdoa, waktu sesi pembinaan waktu sebelumnya, kita diajak bersama-sama untuk bergumul ya. Satu momen bergumul, saya akhirnya mencoba kembali bagaimana rasanya untuk bisa mengalami kehidupan berdoa yang dekat dengan Tuhan. Saya pelan-pelan berdoa, saya bergumul dengan kehidupan keluarga saya. Koko saya yang ngalamin kondisi yang memang gak gampang dalam pelayanannya sekarang. Bukan saya saja yang bergumul, tapi kami sekeluarga bergumul. Kita sama-sama berdoa.
Nampaknya udah gak ada kekuatan. Nampaknya itu udah gak ada jalan keluar kayaknya. Untuk bisa menghadapi persoalan hidup ini. Kita doa bareng, kita nyanyi bareng, kita nangis bareng. Karena memang tidak gampang. Tapi saya belajar teman-teman. Saya belajar doa yang puas itu bukan saat engkau mendapatkan jawabannya langsung dari Tuhan. Tapi kepuasan yang engkau dapatkan, kepuasan yang engkau dapatkan ketika engkau datang kepada Tuhan, itu ketika engkau percaya kepada Allah. Saudara, di dalam pergumulan hidup, kalau engkau gak datang kepada Tuhan, tidak didasari rasa percaya kepada Allah, maka sesungguhnya engkau akan mengalami kesulitan. Karena engkau tidak tahu kepada siapa yang engkau percayai. Waktu kita datang berdoa kepadanya dengan penuh rasa percaya. Saudara, endingnya itu bukan pada saat kita mendapatkan jawabannya. Tapi endingnya itu ketika kita melewati prosesnya itu. Satu persatu Tuhan jawab. Satu persatu Tuhan menangkan. Satu persatu Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan itu hanya untuk seluruhnya, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara mengalami kekuatan di dalam Tuhan ketika engkau tahu siapa Tuhanmu, engkau tahu siapa kekuatanmu, engkau tahu siapa sumber di dalam setiap kehidupanmu, Yesus Kristus. Maka dari itu teman-teman, ketika engkau menjalani kehidupanmu, janganlah engkau gelisah hatimu. Percayalah kepada Dia yang telah menyediakan masa depan yang kekal. Oleh karena melalui Yesus Kristus, kita mengalami keselamatan dan kekuatan yang nyata daripadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami menyadari bahwa hidup kami sesungguhnya rapuh. Kami menyadari bahwa hidup kami juga tidak gampang untuk menjalani kehidupan ini. Tapi kami melihat betapa Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Melalui firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama-sama ini ya Allah, biarlah kiranya Tuhan menolong kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami oleh karena pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu yang hari ini hadir di tempat ini maupun yang ada di Zoom. Hamba-Mu berdoa ketika mereka mengalami pergumulan hidup, mereka mengalami kesedihan, mereka yang mengalami putus asa, mereka yang mengalami rasa yang tidak ada lagi hal yang bisa diharapkan di dalam setiap kehidupannya. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa bagi mereka. Biarlah Tuhan hadir di dalam setiap kehidupan mereka, mengetuk pintu hati mereka, agar mereka kembali percaya di dalam Tuhan, membuka diri mereka di dalam Tuhan, mengalami Tuhan, dan mengalami kekuatan di dalam Tuhan. Sehingga mereka dapat menjalani kehidupan mereka dengan campur tangan dan penyertaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi biarlah kiranya firman-Mu tetap tertanam di dalam setiap hati kami, tetap berakar dan melekat di dalam setiap kehidupan kami, agar kami dapat menjalani hidup kami dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih baik Bapa di sorga, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan kami telah mengucap syukur. Haleluya, semua percaya katakan, amin. Tuhan berkati kita sekalian. Thank you Los Efraim untuk firman Tuhannya.
Selanjutnya kita mau masuk ke pengakuan iman rasuli. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, seanak darah Maria, yang mentah sesarat pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana yang datang untuk Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Dalam firman Tuhan pada 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberian itu berdasarkan dengan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan dengan apa yang tidak ada padamu. Kita akan menjalankan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita mau naikkan pujian Allah Sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Pada saudara Jonathan dipersilakan untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Berkati persembahan ini supaya dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Thank you Jonathan. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke warta kepada Brian. Halo semuanya yang ada di tempat ini sama yang ada di Zoom, apa kabar? Baik. Oke, kita bersyukur minggu ini kita masih bisa beribadah di tempat ini dengan nyaman. Terima kasih kepada tim worship dan juga tim multimedia yang telah melayani kita hari ini. Dan juga mengingatkan untuk penata yang bertugas minggu depan, mohon dipersiapkan untuk minggu depan. Sebelum masuk ke
Warta, seperti biasa kita sapa dulu dong teman-teman yang ada di kanan kiri depan belakang kita. Ya dong, tengok dulu, say hi. Oke, yang pertama Warta minggu ini saya juga mengingetin kalau setiap harinya di grup WhatsApp kita ada morning devotion yang akan disampaikan oleh Lause Efraim atau Lause Tonor atau Cidian. Jadi bagi teman-teman yang belum join grup WhatsApp kita boleh hubungi saya ataupun pengurus yang ada di sini. Terus berikutnya bagi teman-teman yang merasa kurang enak badan atau kurang sehat boleh istirahat dulu di rumah, bisa join ibadah Zoom online kita via Zoom. Dan juga minggu ini ada teman kita yang berulang tahun. Ya, happy birthday kepada Tiara. Orangnya ada di Zoom gak kira? Oke, happy birthday kepada Tiara. Jadi bagi teman-teman yang belum ucapin, boleh ucapin di grup WhatsApp. Terus pengumuman juga untuk minggu ini, kreatif workshopnya hari minggu yang kedua, sesi kedua akan diundur sampai tanggal 13 Februari karena ada kendala dengan pembicaranya. Jadi workshopnya akan diundur sekitar 2 minggu lagi. Terus nanti juga ada penyuluhan majelis yang akan disampaikan oleh Ci Stefani. Oh, Ci Ailis, oke. Oke, sekian dari Warta hari ini, terima kasih. Oke, selamat pagi semuanya. Ini ada sedikit penyuluhan mengenai pemilihan majelis di gereja kita. Seperti biasa, majelis itu periodenya setiap 3 tahun sekali. Jadi ini sudah mulai memasuki tahun berikutnya di mana kita akan memilih majelis yang baru. Mungkin aku akan bacakan rencana pemilihan majelis jemaat GKI Pinang Sia dengan tujuan agar terjadi kesinambungan pelayanan majelis jemaat secara periodik dari tahun ke tahun, kayak yang tadi aku bilang ini setiap 3 tahun sekali. Maka akan diadakan pemilihan majelis jemaat pada masa pelayanan dari April 2022 sampai ke Maret 2025. Anggota majelis yang akan dipilih adalah diaken. Cara pemilihannya udah sesuai dengan tagar tatib dan talak GKI Sinode Wilayah Jabar. Masa jabatannya itu 1 periode diseragamkan menjadi 3 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 periode lagi. Jadi total itu 6 tahun untuk sekali menjabat di diaken majelis jemaat. Nah, penyuluhannya itu akan diadakan 2 kali. Jadi yang hari ini adalah penyuluhan yang pertama tanggal 30 Januari dan penyuluhan berikutnya itu di tanggal 6 Februari. Pemilihan diakennya itu nanti akan dilaksanakan di minggu berikutnya lagi di tanggal 13 Februari. Jadi setelah itu akan ada 2 minggu, dibilangnya minggu tenang, untuk kayak misalnya menghubungi para diakennya itu, baru setelah itu akan ada peneguhan diakennya di tanggal 27 Maret 2022. Nah ini ada nama-nama majelis jemaat yang masih menjabat. Ada penatuannya itu Penatua Paong, diakennya itu ada Diaken Kurnia Raharja, Diaken Seniwati, Diaken Tumiran, Diaken Agus Satya Krama, Diaken Dian Wanandi, ada Diaken Hendro Sugeng, Diaken Henry Wijaya, Diaken Mary, Diaken Paul Christian, Diaken Fitri Utami, Diaken Lucia Warisufati, Diaken Frisa Irlan, dan Diaken Stefani Kurniati Setiawan. Nah, ada nama-nama dari penatua dan diaken yang mengakhiri jabatannya itu sampai di tahun ini. Nah, tapi nama-nama ini tuh masih bisa dipilih, jadi mereka baru menjabat di 1 periode dan bisa dipilih lagi di periode berikutnya, yaitu ada Diaken Juli Budiman, Diaken Aili Samadi, Diaken Helen Sumali, dan Diaken Yogyokbui. Ada juga diaken yang udah nggak bisa dipilih karena mereka sudah menjabat selama 2 periode, yaitu Diaken Imelda Suita, Diaken Julius Tuti Chandra, dan Diaken Ilham Limantara.
Oke, jadi dari nama-nama itu nanti waktu pemilihan sih kita akan kasih ada formnya dan ada bukunya dan nomor-nomor anggota jemaatnya. Jadi nanti kalian teman-teman bisa lihat lagi di situ. Nah berikutnya mau diinfokan lagi hak untuk mencalonkan. Jadi hak untuk mencalonkan ini semua anggota jemaat yang telah dibaptis dan mengakui percaya atau CD mempunyai hak untuk mencalonkan anggota majelis jemaat diaken, kecuali mereka yang sedang dalam penggembalaan khusus. Gitu, paling so far seperti itu. Jadi nanti minggu depan akan dilakukan penyuluhan lagi oleh Diaken Stefani. Baru nanti kita pemilihannya itu di tanggal 13 Februari. Oke, sekian dari penyuluhannya mengenai pemilihan majelis. Thank you semuanya. Oke, thank you untuk Ci Ailis dan Brian untuk warta pagi ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita mau naikkan pujian bersamamu. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur untuk kami dapat beribadah pada hari ini dan kiranya Tuhan menyertai kami, menyertai kehidupan kami, menuntun setiap kami, anak-anak-Mu yang percaya di dalam-Mu. Dan kami mempercayakan hidup kami seutuhnya di dalam kendali Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya kekuatan, satu-satunya penghiburan, satu-satunya penolong di dalam setiap kehidupan kami. Bapak, kami berdoa saat ini untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Hamba-Mu berdoa untuk Praisya yang saat ini sedang sakit. Biarlah kiranya Tuhan memulihkan anak-Mu dalam kondisi sakitnya. Berikan dia waktu istirahat yang cukup agar dia dapat juga melewati setiap kehidupannya dengan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Cidian yang masih dalam pemulihan, kiranya Tuhan menolong memberkati, agar Tuhan setiap kehidupannya juga dapat menjalani kehidupannya dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami mungkin yang juga mengalami kondisi sakit, tidak enak badan,
Biarlah kiranya Tuhan memberikan pemulihan di dalam pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan memulihkan lewat obat-obatan, lewat istirahat yang cukup. Terlebih lagi Tuhan juga dapat memulihkannya dengan kehidupan yang mereka berikan kepada Tuhan, bersandar di dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dengan kondisi yang tidak menentu ini. Biarlah kiranya Tuhan menolong, memberkati, agar seluruh hal yang terjadi di Indonesia, bahkan di Jakarta, bangsa kami semakin dipulihkan dalam kondisi pandemi COVID ini, dan kiranya Tuhan juga menjaga setiap kami dalam apapun yang kami jalani. Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke depan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami yang bergumul hari ini dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa agar Tuhan menjawab setiap pergumulannya. Kau menolong setiap mereka agar mereka dapat menjalani kehidupan mereka di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih baik Bapa di sorga, kami ingin kembali di dalam setiap kehidupan dan rutinitas aktivitas kami dengan membawa berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.